ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري آمين واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya terhormat Ketua DPKM Masjid Al-Jabar Alhamdulillah Al-Ustaz Aska beserta para stafnya, para asatidz, para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat sunat tarawih Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang tadi telah memimpin sholat sunat tarawih Akhirullah Ustaz Muhammad Khalid Purnomo. Mudah-mudahan pada malam hari ini ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Puji syukur hanya milik Allah yang alhamdulillah pada malam hari ini kalau tidak salah kita memasuki malam ke-6 daripada pelaksana sholat sunat tarawih, sedangkan puasa kita jatuh pada hari ke-5. Lebaran tinggal 24 hari lagi. Alhamdulillah 24 hari lagi. Alhamdulillah. Salawat teriring salam kita lipat curahkan selalu atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan setelah di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang tercinta, yang sebagai tugas dari sekolah kalian tolong dicatat nih ya judulnya, adik-adik dicatat judulnya, yaitu kekhususan bulan Ramadan. Sudah dicatat? Pada adik-adik yang mendapatkan tugas dari sekolah, temanya pada malam hari ini adalah kekhususan bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Al-Fakir menyampaikan di mukadimah agak mirip sekali nih kepada ibu-ibu nih. Terlepas mungkin karena capek, apa karena belum buka. Bu, udah buka bu, udah buka. Tapi kok tadi disebut nama Nabi Muhammad gak ada yang jawab, sedih banget saya. Disebut nama Nabi Muhammad gak ada yang jawab. Saya khawatir bu. Bukan saya nakut-nakutin nih bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika bu, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyampaikan khutbah Jumatnya, itu kalau zaman dulu bu, itu yang namanya mihrab nih, itu ada anak tangganya bu, ada anak tangganya. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kaki pertama, itu tiba-tiba malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Nabi 3 kali duduk melangkahkan kaki, tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, itu Nabi mengucapkan amin. Nah, hubungannya yang tadi saya sampaikan, jadi kalau misalkan disebut nama Nabi Muhammad, tolong dijawab, yaitu sallallahu alaihi wasallam.
tadi tuh Bilalnya suaranya sendu-sendu, suaranya sendu, nggak ada kedengaran. Kita terlepas volumenya dikurangi itu bagaimana nih Pak Ustadz Askar? Nggak ada suaranya sih, bingung juga nih. Udah segedein volumenya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala Nabi Muhammad SAW melangkahkan kaki pertama, itu malaikat ini berdoa, ya Allah, apabila ada di antara ibu-ibu, bapak-bapak, kuman geraha GPI, Renta Rumah menemukan bulan suci Ramadan, melaksanakan bulan suci Ramadan, tetapi ketika disebutkan namaku dia tidak bersalawat, maka tolong abaikan puasanya. Maka aku perintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan amin. Rasul pun juga mengucapkan Jadi puasa kita diabaikan. Yang doa malaikat Jibril, yang aminnya Rasulullah kira-kira diterima apa ditolak, Bu? Kira-kira ditolak apa diterima? Nah, makanya hati-hati. Bukan nakut-nakutin. Minimal kita mesti basah ketika mengucapkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Dua melin bang bilang sholat kagak. Jadi kita khawatir, Bu, ya. Makanya ayat yang turun itu terjadi di bulan Sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jangan keliru, Bu. Jangan keliru, kadang-kadang suka keliru. Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, salah. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, ucapnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diperintahkan untuk bersalawat, maka kita mengucapkannya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang kedua, Bu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kaki yang kedua, lagi-lagi Nabi mengucapkan amin. Apa dikala itu malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menemukan bulan suci Ramadan, dia berpuasa tetapi belum berbakti kepada kedua orang tuanya, dia meninggal, maka tolong puasanya diabaikan, ya Allah. Ku perintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan amin. Nabi pun juga mengucapkan amin. Hati-hati, Bu. Makanya tradisi kita nih, orang Betawi, orang Bekasi, itu seminggu menjelang bulan Ramadan, maaf, saling kasih hadiah. Kalau kita ngasih orang hadiah nih, Bu, sama orang yang ini, sama orang yang pelit, luar biasa. Kalau kita ngasih hadiah kepada orang biasa, ya biasa. Tapi kalau kita ngasih hadiah kepada orang pelit, luar biasa. Datang ke bawah ke rumah, datang ke tetangga kasih hadiah. Dan begitu juga kita, Bu. Kita silaturahim ke rumah orang tua dalam keadaan miring, jangan dalam keadaan tegak. Jadi kadang-kadang kita datang ke rumah orang tua dalam keadaan tegak, pulangnya miring. Tahu maksudnya, Bu? Tahu? Tahu, alhamdulillah ngerti juga ya, bawa oleh-oleh. Miring itu bawa oleh-oleh. Pulangnya sudah tegak. Kadang-kadang piu kita datang ke orang tua, datangnya tegak, pulangnya miring. Alhamdulillah. Tapi bukan orang sini, Bu, bukan orang sini. Alhamdulillah. Nah, kemudian, Bu, yang perlu kita perhatikan di sini dengan adanya datangnya bulan suci Ramadan ini adalah kita memasuki fase rahmat Allah Subhanahu, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat, Bu, walaupun kita melaksanakan baru 5 hari, itu bentuk penghormatan orang terhadap puasa, ya Allah. Kurang dihargai, kurang rasa menghormatin orang yang berpuasa. Kenapa? Orang Islam itu sendiri yang tidak bisa menghormati agama itu sendiri. Makanya pernah suatu ketika saya akan pulang kampung,
Tiba-tiba di hari pertama itu bulan suci Ramadan, saya menemukan anak muda di stasiun lagi rokok. Ya Allah, hari pertama udah begitu. Saya samperin tuh, wahai anak muda, kamu tahu sekarang bulan apa? Bulan Ramadan, Mas. Kenapa sampai ngerokok? Apa jawabannya, Bu? Duit gue, rokok gue, terserah gue ngerokok. Astagfirullah. Itu jawabannya begitu tuh Bu, anak muda sekarang. Kita nggak kehilangan akal dong. Dia jawab begitu, kita nggak kehilangan akal. Kita tempelin tuh, Pak. Anak muda bilang, Mas, kok saya ditempelin? Ya terserah gue, tangan-tangan gue. Ditempelin terserah gue. Dalam kesempatan kali ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bentuk rasa penghormatan terhadap bulan suci Ramadan timbul dari kita sendiri. Al-Islam yu'la wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa meninggikan Islam kecuali kita sendiri selaku pemeluk agama Islam. Tubuh di mana-mana pada banjir, alhamdulillah. Di wilayah kita nggak banjir, alhamdulillah. Masih bisa sholat tarawih, masih bisa berbuka bersama. Oleh karenanya seringkali itu pengurus Masjid Al-Jabar mengingatkan kepada ibu-ibu, ayo siapin sedekah yang terbaik di bulan suci Ramadan. Kita siapin tuh Bu, sebelum kita ke Masjid Al-Jabar, kita bawa duit. Buat apa? Karena satu kebaikan di luar daripada 3 bulan Bu, Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Tetapi kalau misalkan ibu melakukan satu kebaikan di bulan Rajab, itu dibalas dengan 70 kebaikan. Satu kebaikan ibu kerjakan di bulan Sya'ban dibalas dengan 700 kebaikan. Dan satu kebaikan kita kerjakan di bulan Ramadan dibalas dengan 900 kebaikan. Masya Allah. Makanya mumpung kita dikasih sehat oleh Allah, mumpung kita kasih diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keposisian daripada bulan suci Ramadan, Allah tambah ke rezekinya buat suami dan istrinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena nggak terasa Bu, Pak, itu yang namanya pengeluaran di bulan Ramadan itu lebih daripada di luar bulan Ramadan. Bulan biasa kita pengeluaran cuma 50.000, di Ramadan ya Allah bisa cepet gitu kan. Iya, belum nanti bukanya, belum nanti sahurnya dan lain sebagainya. Ibu-ibu tenaganya terkuras, jam 3 udah mesti bangun nyiapin buat makan keras anak dan suami dan lain sebagainya. Itu tanpa terasa Bu. Apa yang ibu kerjakan tersebut mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan sedekah kita yang terbaik. Jangan sampai terjadi di masjid saya Bu. Itu kalau misalkan keropak jalan dari ujung, ya Allah, laganya kayak seorang suci. Astagfirullah. Astagfirullah. Kotakmu jalan aja Bu, astagfirullah, astagfirullah. Udah Bu deket, astagfirullah, astagfirullah. Kotakmu dia lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kerjaan bapak-bapak. Makanya kita kalau sedekah Bu, bapak-bapak jangan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tangan kiri kita tak. Supaya kan kita sedekahnya begini nih. Tangan kanan kiri jangan sampai tak. Satu begitu. Dan terkadang kita persiapan sedekah yang terbaik di bulan Ramadan, kadang-kadang nih bapak-bapak ibu juga salah kaprah. Ya, di sini ada gak nih? Kalau menjelang buka bersama ada takjil, ada Ustaz Aska. Alhamdulillah di Al-Jabar ketika menjelang takjil diadakan kumpulan tuh, warga pada kumpul semua, baca ratib, baca yasin, baca waqiah dan lain sebagainya, kirim arwah. Bentuk apa? Sebagai bentuk rasa hormat kita selaku orang hidup terhadap orang yang sudah mati. Kita kasih doa-doa. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di bulan Ramadan kita mengadakan sholat sunat tarawih ada surat Al-Lahab? Kalau di luar dari Ramadan nggak ada. Tidak ada kita baca surat Al-Lahab di bulan Ramadan. Karena apa? Menyakiti daripada keluarga Nabi. Yaitu pamannya Nabi bernama Abu Lahab.
Abu Lahab. Nah, kalau di bulan Ramadan keluarga Nabi mendapatkan remisi. Di bulan Ramadan ini para awak tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh. Makanya kita disunahkan tuh baca surat Allah. Kalau di bulan Ramadan hukumnya makruh. Itu begitu hebatnya para ulama. Nah, persiapan yang kedua yaitu mengenai Al-Quran musyakin Al-Quran. Terus jujur saja Bu, di akhir zaman ini dosa yang seringkali dilakukan oleh kita selaku muslim adalah seringkali kita menghabiskan waktu untuk melihat HP. Dikit-dikit dia status, dikit-dikit dia Facebook. Apa yang Anda pikirkan? Itu aja. Kadang-kadang mau terawih aja selfie dulu yang jabar kasih status sama tetangga-tetangga. Ini malam ini kita mau terawih. Udah sampai di masjid, status lagi bikin. Alhamdulillah udah nyampe nih di Masjid Al-Jabar. Ayo kita tunggu yang jauh merapat, yang dekat-dekat. Kerjaan ini. Makanya kita jarang untuk melihat Al-Quran ketimbang yang apa. Jujur aja Bu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau lihat HP 5 jam dianggapnya sebentar. Tapi kalau lihat Al-Quran 25 menit dianggapnya lama. Baca Al-Quran bolak-balik dulu, kapan kelarnya itu sendiri. Itu memang syaitan seperti ini Bu. Berusaha supaya apa? Baca Al-Quran bawahnya ngantuk aja. Lama banget kayak itu. Padahal tanpa kita sadari ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang kita baca di kala kita masih hidup tersebut akan menjadikan teman buat kita Bu. Itu di keterangan ada di kitab Daqaiqul Akbar. Itu kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu, itu yang namanya kuburan. Itu manggil-manggil kita Bu. Sehari 5 kali manggil kita. Cuma kita enggak tahu. Apa panggilannya? Yang pertama, ana baitul wahda. Wahai manusia, aku adalah tempat rumah kesendirian. Maka kelak nanti ketika engkau masuk ke dalam yang lahap dengan adanya engkau sendiri, jadikanlah teman nanti kamu ketika engkau berada di dalam kubur. Apa temannya? Maka dilanjutkan kepada Allah kami lisan qiraatal Quran, yaitu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Sempetin waktu walaupun 20 menit ke. Makanya bukan dilarang menggunakan HP. Itu ibu kalau punya HP bikin grup. Namanya grup apa Pak Ustadz? Namanya grup Odok. Tahu Odok Bu? One day one fact. Yaitu 1 hari 1 juz. Ibu bikin grup tuh Odok 30 orang. Seminggu ibu bisa khatamkan Al-Quran. Bagus gak Bu? Bagus gak Pak? Bagus gak Pak? Bagus. Manfaatin HP begitu. Ayo kita bikin adab yuk. Siapa yang mau gabung? 30 orang. Hari ini si A 1 juz, si B 1 juz. Itu 1 grup kelar Bu. 1 kali hatam. Kalau misalkan selama 1 tahun berapa kali hatam tuh Bu? Sebulan 7 kali 4 kali hatam. Itu cakep begitu. Cuma kita enggak ngeh. Seringkali kita menggunakan HP kepada hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau acara tasyakuran, acara baca Yasin, bukan lihat Al-Quran malah lihatnya baca Al-Quran pakai HP salah, nggak dapat pahala. Lihat Al-Quran langsung. Makanya tadi saya sampaikan kuburan itu manggil-manggil kita, apa jaga baca Allah kami lisan qiraatal Quran. Maka jadikanlah olehmu wahai manusia ketika engkau nanti berada di dalam kubur sebagai temannya apa? Yaitu baca Al-Quran. Al-Quran itu malaikat nanti ketika akan mengajukan pertanyaan kepada bapak-bapak ibu, Rabbuka waman imamuka waman nabiyuka waman kibladuka, itu yang menjawab Al-Quran Bu. Al-Quran yang ibu baca kalau masih hidup, itu yang menjawabnya bukan kita. Alhamdulillah. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini mari
selagi kita masih ada waktu, persiapkan waktu kita untuk sedikit-sedikit baca Al-Quran. Insya Allah. Sudah berapa juz pada malam hari ini Bu Al-Qurannya? Bu, jujur sudah berapa juz Al-Qurannya? Hah? Sudah 2 juz, alhamdulillah. Bapak-bapak sudah berapa juz Pak? Sudah berapa juz Pak? Sama 2 juz, alhamdulillah. Ibu-ibu 2 juz, bapak-bapak 2 juz. Sekarang saya ngetes nih, kalau benar ibu-ibu 2 juz, bapak-bapak 2 juz. Sekarang ibu-ibu dulu deh. Ibu-ibu katanya sudah 2 juz Pak, jujur Pak. Bapak juga sudah 2 juz. Bu, dilanjutin ya ayat gitu Bu. Lanjutin ayat. Bisa Bu? Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak alladzi wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Alhamdulillah 2 juz Pak. Bapak-bapak coba saya bulat 2 juz. Siapa 2 juz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilanjutkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Apa 2 juz Pak? Saya rasa bisa saja. Mohon maaf begitu banyak. Bila itu kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.